AST0056 bertemu lagi dengan si King Zuang melihat ekspresi kaget si tubuh Fan. King Sui melambaikan tangannya ke arahnya dan berseri-seri. Berceceran di tanah adalah tubuh tak sadarkan diri dari semua teman-temannya. Sebuah kepahitan muncul di hati si tubuh Fan. Kelompok teman ini, terutama si Zhong Yao dari klan Si, telah menembus ke kelas 5 alam umum bela diri. Memikirkan kembali ketika dia kalah dari King Sui di King Clan, dan setelah dia kembali ke kota 100 miles, si Zhong Yao adalah orang yang paling vokal, dan telah memarahi si tubuh Fan sampai darah anjing itu menetes di kepalanya. 1. Dia memanggilnya kepala babi dan nama-nama lain yang terdengar menjijikkan, membuang wajah kota 100 miles. Memikirkan bahwa sekarang, udik desa, yang sama itu sebenarnya mengalahkan si Zhong Yao. Bukankah kekalahannya lebih memalukan daripada dirinya sendiri? Ini hanya sifat manusia. Ketika hanya ada satu orang yang dikalahkan, orang itu pasti akan merasa bahwa dia tidak berguna. Namun, ketika di antara kelompok, jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat darinya kalah, maka itu bukan lagi aib. Itu adalah kebenaran bahwa orang yang berdiri di depannya lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, keributan menyebabkan banyak orang di jalan mengarahkan pandangan mereka padanya. Tanpa ingin terlihat seperti hewan yang dikurung di kebun binatang, King Sui memberi isyarat kepada King Si dan King San untuk bersiap meninggalkan area tersebut. Namun, begitu dia menoleh, mati rasa memenuhi hatinya. Apakah dia berhalusinasi? Wajah sedingin es dari orang yang selalu dia impikan ada di hadapannya. Si King Zuang. Si King Zuang mengenakan rok lipit merah menyala, karena matanya yang dingin dipenuhi dengan kerumitan. Dia berdiri diam di sana bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya menatapnya diam-diam. King Sui sekarang, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Orang yang selalu dia inginkan berdiri tepat di depannya, menatapnya. Terlepas dari pengalamannya dari dua kehidupan, dia pada dasarnya masih perawan dan tidak memiliki banyak pengalaman dengan lawan jenis. Meskipun dia telah membaca banyak buku teori kencan, dan bahkan menonton banyak film artistik, bagaimana bisa dibandingkan dengan kenyataan? Menjilat bibirnya, dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak gugup saat dia menyapa si King Zuang. Hai, apa kabar? Apakah kamu ingat saya? Saya adalah orang yang mengendarai kuda Emberlion Anda hari itu ketika Anda mengunjungi desa King. King Sui mengacak-acak rambutnya saat dia buru-buru memaksakan senyum ke wajahnya untuk menutupi momen canggung di mana dia tergagap. Wajah dingin si King Zuang sedikit meleleh saat bibir merah inya sedikit berkedut menjadi senyum tipis. Senyum itu mirip dengan kecemerlangan matahari yang memberi kehidupan di dinginnya musim dingin, dan angin bahagia yang bertiup melewatimu selama panasnya musim panas. King Sui menemukan bahwa dia telah melupakan kata-kata yang dia persiapkan untuk dikatakan, saat dia tenggelam dalam senyumnya. Ikuti aku. Suara si King Zuang yang dingin dan manis terdengar, sebelum dia berbalik dan pergi. Perasaan yang sangat rumit bercampur dengan kepahitan dan depresi muncul di hati si tubuh Fan. Si King Zuang adalah seorang wanita yang telah bertunangan dengannya sejak mereka masih bayi, dan dia bahkan tidak pernah meliriknya. King Sui mulai, tetapi dia dengan cepat pulih. Dengan seringai lebar di wajahnya, dia melambaikan tangan pada King Si dan King San. Senyum di wajahnya adalah sesuatu yang diketahui semua pria, senyum seseorang yang akan bercinta. Setelah mereka berdua pergi, King Sui dengan cepat mengejar siluet si King Zuang. Setelah King Sui mendengar dua kata yang diucapkan dengan dingin oleh si King Zuang, dia segera menjadi perhatian penuh. Meskipun dia tidak menyukai wanita yang sok dan angkuh, tetapi baginya, inilah kepribadian si King Zuang yang sebenarnya. Selanjutnya, dia bahkan tidak melirik tunangannya, tetapi sudah berbicara dengannya. Dia diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Hehehe, sepertinya aku memang sangat populer. Belum lagi saat ini, si King Zuang adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Di belakang mereka, si tubuh Fan menggertakkan giginya dengan frustrasi, saat tatapan berbisa yang dipenuhi dengan kebencian diarahkan ke belakang si King Zuang dan King Sui. Sambil menggertakkan giginya, dia bersumpah, pasangan pezina sialan, suatu hari aku akan membelai dia tepat di depan matamu. Saat mereka berjalan bersama, tidak diketahui apakah itu hanya kebetulan atau tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, bahu King Sui terus-menerus bergesekan dengan bahu si King Zuang. Si King Zuang sedikit mengerutkan alisnya, saat dia dengan dingin menatap King Sui yang ada di sampingnya. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa lelaki kecil ini sebenarnya memiliki fitur yang halus dan indah, dan memiliki wajah yang penuh dengan keanggunan dan sedikit maskulinitas, dengan mata yang dipenuhi dengan arah yang jelas. Ini adalah pria yang tahu apa yang ingin dia capai di masa depan. Secara tidak sengaja, dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan pria halus yang ada di sekitarnya,
yang tampak lembut dan baik hati di permukaan, tetapi kenyataannya terus-menerus memeriksanya secara diam-diam dengan mata penuh. Perbedaan antara mereka mirip dengan langit dan bumi. Matanya sangat menawan. Mereka sepertinya menyimpan pesona yang membuat orang ingin menatap mereka. Di antara alisnya, ada sedikit semangat heroik yang bisa masuk ke sebagian besar wanita. Selain itu, senyum nakalnya dipenuhi dengan antusiasme dan kecerahan di luar, tetapi si King Zuang dapat mengatakan bahwa itu hanyalah ejekan. Dia bisa melihat bahwa tersembunyi di dalam senyum King Sui, adalah jejak sifat yang mirip dengannya, menyendiri dan bangga. Secara keseluruhan, si King Zuang tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa anak kecil ini memang tampan. Tiba-tiba, si King Zuang membeku. Bagaimana saya bisa begitu terpesona dengan penampilan luar, dan belum lagi ini adalah anak yang bahkan lebih muda dari saya. Kakak Zuang, mengapa kamu menatap? King Sui tiba-tiba menyela, memanggil istilah yang sepertinya agak tepat. Bagaimanapun, si King Zuang sekitar 5 tahun lebih tua darinya. Setelah mendengar istilah yang digunakan untuk memanggilnya, King Si Zuang hampir melompat kaget, tetapi dengan cepat, melupakannya. Tampaknya agak benar bagi King Sui untuk memanggilnya seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu baru saja membuat masalah besar? King Si Zuang dengan tenang menyatakan. Masalah? Kesulitan apa yang Anda maksud? Mungkinkah itu sekelompok sampah? King Sui menjawab dengan tertawa. King Sui dapat merasakan bahwa jawaban yang dibuat sebelumnya oleh si King Zuang secara samar-samar mengisyaratkan kepedulian terhadap kesejahteraannya, yang menyebabkan hatinya sedikit menghangat. Sampah. Anda benar, tetapi apakah Anda tahu siapa sampah ini? Bibir si King Zuang berkedut ringan, seolah-olah dia menahan tawanya karena King Sui hanya membuat lelucon. King Sui menggelengkan kepalanya, menatap si King Zuang, menunggunya untuk memberi tahu jawabannya. Kamu harus tahu bahwa Situ Bufan berasal dari klan Situ. Di antara sampah, salah satunya adalah saudara kedua saya, si Zhong Yao, ada juga tuan muda dari klan Ding. Dan tahukah Anda bahwa klan Ding adalah klan besar dalam skala klan Situ? Anda benar-benar sesuatu, pertama kali di 100 Miles City dan Anda telah membuat masalah dengan 3 klan terbesar di sini. Seasteriste, King Sui berpikir. Dia tidak pernah berharap bahwa saudara laki-laki si King Zuang akan berada di antara orang-orang yang dia kalahkan. Namun, meskipun menjelaskan semuanya, si King Zuang tidak tampak kesal, atau memiliki sedikit pun kekecewaan atau celaan, bahkan setelah mengetahui bahwa dialah yang mengalahkan kakaknya. Meskipun kamu mengalahkan sekelompok orang ini, kamu harus tahu bahwa dengan kaliber mereka, tidak mungkin mereka adalah keturunan utama dari 4 klan besar. Ambil contoh saudara laki-laki saya yang kedua, di bawah asuhan orang tua saya yang penuh kasih sayang dan dengan bantuan pengobatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil menembus ke kelas 5 dari alam umum bela diri. Tapi jadi apa? Apa yang telah dilakukan untuknya? Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, bahkan jenderal bela diri kelas 1 yang telah mengasah keterampilan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya akan dengan mudah dapat mengalahkannya. Si King Zuang menjelaskan saat alisnya sedikit berkerut. Seolah-olah dia mencoba memperingatkan King Sui tentang sesuatu yang tidak terucapkan. Hehehe, apakah kamu mengkhawatirkanku atau mengkhawatirkanku? King Sui tersenyum nakal, seolah dia tidak khawatir sama sekali. 1. Darah anjing menetes di kepala seseorang, arti idiom Cina, untuk mengutuk atau mencaci maki seseorang berat. AST0057 godaan tanpa akhir, meminta 1 yard setelah mendapatkan 1 inci. King Sui sangat gembira saat ini, karena dia semakin berani. Jika dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu, terus-menerus memanfaatkan si King Zuang secara verbal. Setelah mendengar pembicaraan halus King Sui yang konstan, si King Zuang merasa sangat aneh. Dia adalah yang termuda di antara keluarganya, dan satu-satunya anak perempuan. Karena itu, dia adalah mutiara yang bersinar dari klan Si, dan dihujani dengan cinta dan kasih sayang dari seorang anak sampai sekarang. Karena sifatnya yang dingin dan menyendiri, bahkan ketika dia masih muda, anak-anak di sekitarnya tidak pernah sekalipun memanggil kakak perempuannya. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil kakak perempuan oleh meskipun, pria yang lebih muda darinya, tapi pria itu juga sudah bisa dianggap dewasa. Sensasi seperti itu benar-benar baru baginya. Sebaiknya kau berhenti bicara begitu fasih. Saya belum mencari Anda untuk membalas dendam atas apa yang Anda lakukan pada saudara laki-laki kedua saya. Si King Zuang menjadi semakin bingung, pria ini jelas memanfaatkannya secara verbal, namun, dia tidak merasakan sedikit pun kemarahan. Alih-alih marah, dia bahkan merasakan keinginan untuk tertawa. Ini bukan dia, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cemberut cantik itu karena malu oleh si King Zuang menyetrum King Sui.
Dengan ternganga, dia menyimpannya jauh di dalam ingatannya. Tetap diam, dia terus mencuri pandang ke si King Xuang. Kecantikannya yang dingin itu unik dan sangat menarik baginya. King Sui tidak yakin apakah justru sifatnya yang menyendiri yang membuat si King Xuang begitu menarik. Bagaimanapun juga, semua pria menginginkan hal-hal yang tidak dapat mereka peroleh. Meskipun kekuatanmu saat ini cukup untuk mengalahkan sekelompok tuan muda itu sebelumnya, kamu harus waspada terhadap pembalasan di masa depan. Lagi pula, meskipun anggota dari berbagai klan besar ini bukanlah yang terbaik, bagi warga kota 100 mil, mengalahkan mereka semua dalam sekali jalan sama dengan menghancurkan wajah dan kebanggaan mereka. Saya berani mengatakan bahwa akan ada banyak penantang yang mencari dan menyebabkan masalah bagi Anda, demi mendapatkan kembali wajah mereka lagi. Setelah merenung sejenak, King Sui tidak bisa tidak setuju bahwa ini memang merepotkan. Jika di masa depan, ada penantang yang terus-menerus mengacungkan pedang ke arahnya, menuntut tantangan, bagaimana dia punya waktu untuk mencabut rumput liar satu persatu. Meskipun sebelum keributan yang dia sebabkan, King Sui sudah memikirkan hal ini secara singkat, tampaknya dia sangat meremehkan implikasinya. Kakak, tahukah Anda, di antara klan besar, siapa yang memiliki tingkat kultivasi terkuat di antara generasi muda di sini di 100 Miles City? King Sui tahu bahwa jika lawannya ingin mendapatkan kembali wajah mereka, mereka pasti akan mengirim yang terkuat di generasi muda mereka untuk menantangnya berulang kali. Jika dia tahu kekuatan mereka, ketika dia menghadapi mereka, dia setidaknya bisa bersiap untuk itu. Kamu cukup optimis untuk berpikir bahwa kamu bahkan dapat mengajukan pertanyaan semacam ini, sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Namun, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Anda benar-benar di luar dugaan. Melihat seberapa muda Anda, saya bertanya-tanya seberapa terlatih untuk mencapai tingkat kekuatan Anda saat ini. Untuk menjawab pertanyaan awal Anda, ada dua lawan yang harus Anda waspadai. Situ Luan dari klan Situ, dan Ding Lang dari klan Ding. Mereka berdua di antara generasi ketiga, dan mereka berusia sekitar 30 plus, serta keduanya telah menembus ke komandan bela diri kelas 2 dan 3. King Sizuang menjawab, karena sedikit kekhawatiran dapat terdengar dalam nada suaranya. Si King Zuang merasa bahwa berapa kali dia tertawa hari ini, sudah jauh melebihi total berapa kali dia tertawa dalam satu tahun. Dia juga, mau tidak mau, diam-diam mencuri pandang ke pria di depannya ini, meskipun dia bukan hanya seorang pria. Setelah King Sui memperoleh informasi dari si King Zuang, dia akhirnya menghela nafas lega. Syukurlah, kultivasi yang terkuat di antara generasi ketiga masih sesuai harapannya. Jenius generasi kedua, King He dari King Clan, memiliki tingkat kekuatan yang sama selama usia 30-an juga. Tanpa mengetahui alasannya, King Sui secara tidak sadar merasa bahwa saat ini, dia mampu berbenturan langsung dengan lawan yang berada di kelas 2 dan 3 dari alam komandan bela diri. Terima kasih atas informasimu, tahukah kamu, kakak, kamu harus lebih banyak tersenyum di masa depan. Kamu seperti bunga mawar yang sedang mekar, kamu terlihat sangat mempesona ketika tersenyum, tidak berlebihan jika aku mengatakan bahwa kecantikanmu bahkan mampu membuat raja kehilangan kerajaan mereka. King Sui terus menggoda si King Zuang, saat semburat kemerahan di wajah si King Zuang semakin merah. Bocah kecil, apakah kamu ingin dipukuli? Setelah mengatakan itu, si King Zuang mengulurkan tinjunya, dan dengan lembut memukulkannya ke bahu King Sui sambil tersipu malu. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan gerakan seperti itu yang sebanding dengan seorang gadis kecil. King Sui terus tersenyum seperti orang idiot, saat dia dengan senang hati membiarkan King Si Zuang menjatuhkannya. Bahkan tidak ada rasa sakit, yang bisa dia pikirkan hanyalah wajah si King Zuang yang memerah, dan senyumnya yang mempesona, yang telah tertanam kuat di benaknya. Ada dua tipe wanita yang bisa membuat pria bahagia. Pertama, kecantikan yang sangat menggerahkan, yang mampu menggulingkan kerajaan. Kedua, wanita yang menggemaskan. Seorang wanita cantik karena betapa manisnya dia bagimu. Si King Zuang jelas termasuk dalam kategori pertama, jika dia bisa bertindak sedikit lebih manis, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan membuat pria di mana-mana menjadi gila. Ngomong-ngomong, aku sudah dewasa dan bukan lagi anak-anak, jadi kamu harus ingat untuk memperlakukanku seperti orang dewasa, oke? Keseriusan terlihat di matanya, seperti yang dia katakan kepada si King Zuang. Semua pria dalam hidup mereka, mungkin akan main mata sebelumnya dengan lawan jenis. Poin utamanya adalah bahwa meskipun Anda dapat meminta 1 yard setelah memperoleh 1 inci, Anda harus tahu kapan harus berhenti. Jika hal itu dilakukan terlalu berlebihan, gadis itu hanya akan merasa dimatikan dan diusir. Oke, aku harus pergi sekarang, lebih baik kamu jaga dirimu, orang dewasa kecil.
Tawa ringan terdengar saat si King Zuang pergi. Suara tawa itu mirip dengan pesona iblis, terus-menerus berputar di sekitar otaknya, tidak dapat menghilang. Sangat cantik, kamu akan menjadi milikku di masa depan. King Sui hanya memiliki pemikiran ini saat ini. Dia tidak pernah menginginkan sesuatu sebanyak ini sebelumnya. Jadi inilah yang orang sebut, kerinduan, dan keinginan. Ada banyak jenis kerinduan dan keinginan, antara lain, kekayaan, kekuasaan, wanita. Mereka bisa menjadi sumber motivasi, tetapi jika seseorang dikendalikan oleh keinginan mereka, maka mereka hanya akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Jika kamu bebas, kamu selalu bisa datang mengunjungiku di toko obat klan King, aku pasti akan membuatmu bahagia. King Sui memanggil sosok si King Zuang yang mundur. Terlepas dari beberapa momen singkat yang dia habiskan bersamanya, dia belum pernah merasa begitu bahagia sebelumnya dalam hidupnya, dan tidak ada yang tahu kapan pertemuan mereka berikutnya. Karena itu, King Sui enggan membiarkan si King Zuang pergi begitu saja. Mungkin si King Zuang bisa mendengar ketulusan dalam suara King Sui, dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya sebelum dia pergi. Pemandangan belakangnya yang indah itu bisa dibandingkan dengan kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Dengan pegas di langkahnya, King Sui memutuskan untuk kembali ke toko obat klan King. Tanpa sadar, hari sudah siang. Saat dia kembali ke toko, yang mengejutkan, dia menemukan King Yi, paman dan bibinya yang ketiga, King San dan King Si semua menunggunya, menatapnya dengan cahaya aneh di mata mereka. King Sui, apakah kamu benar-benar menggunakan bentuk pedang dari kurang dari lebih besar dari untuk mengalahkan Situ Bu Fan dan kroni-kroninya? Bab 0058 Rahasia Situ Luan, King Sui, apakah kamu benar-benar menggunakan bentuk pedang dari kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari untuk mengalahkan Situ Bu Fan dan kroni-kroninya? Kebahagiaan King Yi diwarnai dengan keheranan saat dia bertanya. Bagaimanapun, King Yi akrab dengan sekelompok pemuda yang telah dikalahkan King Sui, dan dengan demikian mengetahui tingkat kekuatan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bangga. Momen paling membanggakan seorang ibu adalah ketika anaknya benar-benar bersinar dengan impresif. Ini adalah momen yang paling memuaskan, sekaligus paling menyentuh. Benar, kalian semua tidak boleh meremehkan kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari, yang tersembunyi di dalamnya adalah fondasi yang akan memberimu pemahaman yang lebih dalam tentang jalan pedang. King Sui menjawab dengan serius, karena memang benar. King Sui, bagaimana kamu bisa melakukannya? Di antara orang-orang yang Anda kalahkan ada satu bernama Si Zong Yao yang saya kenal secara pribadi. Kekuatannya bukan apa-apa untuk bersin. Paman ketiga King Hu mengerutkan alisnya dengan curiga saat dia bertanya. Sebenarnya, benar-benar tidak ada rahasia. Kalian tahu berbagai bentuk pedang yang tercantum dalam kurang dari teknik pedang dasar lebih besar dari kan. Dari semua bentuk pedang, bentuk menusuk adalah yang paling cepat. Saya berlatih bentuk itu lebih dari ratusan juta kali, sampai-sampai saya kehilangan hitungan jumlahnya, dan mendapatkan beberapa pencerahan mengenai kebenaran pedang. Saya percaya bahwa jika orang lain berlatih dengan cara yang sama seperti saya, menyempurnakan gerakan sederhana selama ratusan juta kali, dia juga akan dapat memperoleh pencerahan yang sama seperti saya. King Sui merasa tidak perlu merahasiakan ini. Lagi pula, berapa banyak yang seperti dia, dan bisa menyia-nyiakan waktu dalam latihan hanya dengan gerakan pedang sederhana. Berapa banyak yang akan memiliki artefak pelebaran waktu yang menantang surga untuk membantu mereka melakukannya. Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan King Sui. Butuh 10 tahun untuk memoles keterampilan pedangmu, ini yang semua orang tahu. Namun, untuk berpikir bahwa teknik pedang paling sederhana bisa memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya setelah mereka diasah berkali-kali. Apa perubahan perspektif? Berapa banyak tekad yang dibutuhkan pengguna pedang? Tatapan semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika mereka menatap King Sui. Senyum berseri-seri muncul di wajah King Yi saat dia mengacak-acak rambut King Sui, sementara emosi kompleks muncul di hatinya. Dia merasa bahwa King Sui semakin misterius. Kejutan yang diberikan King Sui padanya, jauh melebihi semua harapannya. Dia tidak bisa tidak merasa terkesan oleh lelaki tua kuno yang telah mengajar King Sui. Kamar mewah tertentu di 100 Miles City. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan jubah mencolok sedang berbaring di tempat tidur yang nyaman sementara di sampingnya, seorang wanita berdada kurus berpakaian minim dengan handuk menutupi dirinya, sedang memijat pemuda itu. Wanita itu memiliki kepala penuh dengan rambut hitam panjang dengan kulit putih susu, pinggang ramping dan penampilan menawan. Telinganya, kecil dan sedikit melengkung sangat menarik. 1 jam berlalu ketika erangan semakin keras dan semakin keras intensitasnya ketika tiba-tiba, hanya ada keheningan.
Pria itu dengan dingin tersenyum, saat dia membangunkan tubuhnya dan keluar dari ruangan. Pria itu mengikuti koridor di luar ruangan saat dia menuruni tangga. Ini adalah halaman mewah yang independen, karena pemiliknya tampaknya tidak mengeluarkan biaya dalam mendesainnya. Karpet merah diletakkan di mana-mana, dari koridor ke aula utama, dan sepertinya cocok untuk menyimpan nyonya di tempat tinggal yang indah. Saat pria itu memasuki aula besar, wajahnya yang tampan segera berubah dari tampilan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan, menjadi menunjukkan kepercayaan diri tertinggi. Semua pria di aula besar berdiri dan menyambutnya saat mereka berjalan di depan pria itu. Saudara Luan masih yang terkuat di antara kita. Seorang pemuda kurus dan tampak lemah mulai butlik saat dia mengacungkan jempol ke pria bernama Broter Luan. Pria bernama Broter Luan, dipenuhi dengan senyum mesum. Senyum ini, adalah sesuatu yang dipahami semua pria. Pria bernama Saudara Luan tidak lain adalah Situ Luan dari klan Situ, yang terkuat di antara generasi muda. Dia tampak santai saat bercanda dan tertawa bersama sekelompok saudaranya, namun hatinya terasa berat saat mendengar pujian mereka. Saudara Luan, pemuda dari desa King sebelumnya, telah mengalahkan adik laki-lakimu serta si Zhong Yao sebelumnya. Seorang pemuda kekar dengan tubuh yang sebanding dengan punggung harimau dan pinggang beruang berbicara. Ding Chen, bukankah adikmu Ding Xing juga termasuk yang kalah? Setelah Situ Luan dan yang lainnya duduk, seorang wanita muda dengan cepat menyajikan teh untuk mereka. Cangkir teh semuanya terbuat dari pasir ungu, yang memamerkan kekayaan klan Situ. Kelompok orang yang berkumpul ini semuanya adalah putra orang kaya yang boros, atau murid dari klan besar. Setiap makanan yang mereka makan dipenuhi dengan makanan lezat yang menggugah selera. Mereka makan enak sambil bermain-main dengan wanita secara ekstensif. Hehe, Ding Chen tertawa malu. Ding Chen, tidak menonjolkan diri tidak akan ada gunanya bagimu. Jangan bilang kamu benar-benar ingin orang Ding Lang itu menggantikan klan Ding sebagai kepala klan. Jadi apa Anda bukan cucu tertua? Kamu masih bisa menciptakan situasi yang menguntungkan untuk dirimu sendiri, menghitamkan reputasi Ding Lang dan memaksanya keluar dari klan Ding. Meskipun Ding Chen terlihat jujur dan tegak, Situ Luan tahu bahwa tersembunyi di balik fasad bodoh itu, adalah pria yang kejam dan berdarah dingin. Waktunya belum tepat, mari kita tunggu sebentar lagi. Ketika saatnya tiba, Saudara Luan harus membantu saya. Ding Chen terus tertawa. Sejak Situ Luan melukai bagian bawah tubuhnya selama kultivasi, dia telah mencoba semua pengobatan dan mencari pendapat dari banyak dokter tetapi tidak berhasil. Semua harapannya hancur berkeping-keping, tidak peduli seberapa menawan atau menarik seorang wanita, itu tetap tidak berguna baginya. Dalam keadaan marah, dia membunuh semua dokter yang telah berkonsultasi dengannya, hanya menyisakan dirinya sendiri yang tahu rahasianya. Setelah itu, ia menghabiskan semua upayanya untuk fokus pada kultivasinya, tetapi pacar sebelumnya tahu tentang ini. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode curang untuk memikatnya, mengancamnya untuk membunuh seluruh keluarganya. Tanpa pilihan, mantan pacarnya hanya bisa menuruti, dan menderita, kematian atas semua usahanya. Apakah Ding Lang tahu tentang ini? Situ Luan bertanya sambil melirik Ding Chen. Dia tahu, tapi dia tidak pernah sekalipun menunjukkan kecenderungan untuk mengganggu urusan kita. Bagaimana dia bisa berpikir tinggi tentang kelompok orang ini? Ding Chen berkata saat emosi yang kompleks mewarnai nada suaranya. Huff, orang itu selalu mengangkat kepalanya, di masa depan ketika dia mati, aku khawatir dia bahkan tidak akan tahu apa yang membunuhnya. Situ Luan dengan dingin berseru. Orang luar sudah naik di atas kepala kita, lagi pula, Ding Lang adalah perwakilan dari semua generasi muda di 100 Miles City. Kita seharusnya tidak melakukan apa-apa, dan lihat berapa lama dia bisa menanggung penghinaan ini. Petik 2. Orang-orang ini semua adalah anggota klan besar kota 100 mil. Ding Chen berasal dari klan Ding, satu-satunya motifnya berteman dengan Situ Luan, adalah agar Situ Luan membantunya menyingkirkan Ding Lang. King Sui di toko obat klan King, sibuk dengan urusannya sendiri. Dia bahkan tidak sedikit pun khawatir tentang sekelompok kebaikan untuk apa-apa yang telah dia kalahkan. Selama mereka tidak datang untuk mencari masalah, King Soul tidak peduli dengan hal-hal yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka merampok toko di depan umum atau membunuh seseorang di siang bolong, itu tetap bukan urusannya. Bagaimanapun, King Sui tidak seperti itu, dia bukan Yesus. Pada malam hari, King Sui masuk ke alam Valet Jade Immortal. Dia memikirkan dua harta yang dia simpan di alam spasialnya sebelumnya hari itu ketika dia mencari di kolam kristal sebelum mengambil cabang pohon berwarna hitam yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Meskipun mengamati selama hampir setengah hari, dia tidak dapat mengatakan untuk apa itu dapat digunakan,
dan akhirnya dia memutuskan untuk menanam cabang pohon di tanah dekat pohon peningkatan energi dan dia menuangkan sebagian air dari kolam kristal ke atasnya. Adapun esensi besi, dia meletakkannya di tanah basah di dekat kolam kristal saat dia duduk bersila untuk persiapan kultivasinya. Selain dengan tekun menahan serangan balik dari kegagalan menerobos ke siklus ke-49, King Sui akan menggunakan waktu setelah dia gagal, untuk melatih langkah hantunya, tinju cepat soliter, teknik senjata tersembunyi dan bentuk pedang dari kurang dari basic teknik pedang lebih besar dari juga. King Sui berharap bahwa dia akan segera dapat melangkah ke lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno. AST0059 King Sui akan selalu tinggal di alam Valet Jade Immortal sampai detik terakhir, sebelum dia dikeluarkan secara paksa olehnya. Dengan harta yang sangat langka, dia bahkan tidak ingin membuang waktu sedikitpun. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada gerakan dari generasi muda kota 100 Miles. King Sui terkejut, meskipun dia merasa itu agak aneh, tetapi dia tidak akan membuang waktu untuk merenungkan alasan di baliknya. Dia menghabiskan waktunya sepenuhnya fokus pada kultivasi dan memoles pengetahuannya tentang berbagai ramuan spiritual yang telah dia tanamkan ke alam Valet Jade Immortal. Sekarang, di ranah spasialnya, sudah ada sepetak besar vegetasi. Hijau, kuning, merah, warna berbeda menyatu membentuk pemandangan yang indah, mirip dengan objek wisata di tanah yang dulu tandus di alam Valet Jade Immortal. Ramuan spiritual tidak lagi hanya bibit, dengan efek pelebaran waktu alam spasial membantu pertumbuhan mereka menunjukkan rasa vitalitas yang kuat. Dari perkiraan King Sui, selain efek pelebaran waktu, dia sangat percaya bahwa air mistis dari kolam kristal yang tampaknya dipenuhi dengan ki spiritual yang tak terbatas, juga ada hubungannya dengan itu. Dari pengalaman yang diperolehnya di dalam 100 Medicinal Garden, dia belajar bahwa akan selalu ada ramuan spiritual yang layu dan mati. Namun, sangat mengejutkan dia menilai bahwa rasa kuat dari vitalitas yang dipancarkan tampaknya menunjukkan bahwa tumbuhan yang dia tanam di sini ke alam spasial tidak akan layu dan mati. Melihat petak besar tanaman hijau, King Sui bisa merasakan ketenangan di hatinya. Seolah-olah dia telah dikuatkan oleh pertumbuhan herbal, dan kepercayaan pada pengetahuannya. Dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, sebanding dengan para pemuda kaya dari klan besar. Sebenarnya, sumber kekayaan yang sangat besar ini, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum mereka sepenuhnya matang. 10 tahun di luar berarti 1000 tahun di ranah spasial. Sepetak besar ramuan spiritual yang telah berusia 1000 tahun, bagaimana orang bisa menghasilkan ramuan herbal dalam jumlah besar? Memikirkannya saja menyebabkan King Sui dipenuhi dengan kerinduan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia seharusnya tidak menghitung ayam sebelum mereka menetas. Menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dari kerinduannya, King Sui pergi untuk memeriksa cabang pohon berwarna hitam yang telah dia tanam di tanah sebelumnya. Dia menemukan bahwa selain permukaan cabang menjadi lebih licin dan lembab, tidak ada perubahan lain. Sambil mengerutkan alisnya, dia memutuskan untuk terus meninggalkannya di tanah dan menyiraminya. King Sui tidak yakin apakah cabang pohon atau akar pohon berwarna hitam ini bahkan dapat berkecambah atau menghasilkan bunga atau buah. Bisnis toko obat klan King relatif lambat, tidak terlalu sibuk. Mayoritas klien mereka sebagian besar adalah apotek dan pemilik toko jamu spiritual di 100 Miles City, yang akan datang untuk membeli bahan-bahan. Selain pemilik toko, ada juga warga dari kota 100 mil yang sakit dan mencari bantuan medis. Selain kedua tipe pelanggan ini, mereka juga memiliki pelanggan yang ingin membeli jamu yang lebih langka yang tidak dapat ditemukan di toko atau apotek jamu spiritual lainnya. Selain menjual ramuan spiritual, toko obat klan King juga membangun persediaan mereka dengan menanam ramuan mereka sendiri dan membelinya dari orang lain juga. Sebagian dari persediaan mereka juga datang dari orang-orang yang mendaki gunung untuk mengumpulkan tumbuhan, atau mereka yang membudidayakan tumbuhan itu sendiri. Tentu saja, harga untuk membeli jamu jauh lebih rendah dari harga jualnya, karena klan King masih perlu memproses lebih lanjut jamu sebelum menjadi produk olahan yang kemudian akan dijual. Selain itu, toko obat klan King juga memiliki perjanjian perdagangan dengan kota Sungai Surgawi. Mereka biasanya akan membawa ramuan langka dan berharga yang tidak dimiliki kota Sungai Surgawi sebagai ganti ramuan langka dan berharga yang tidak dimiliki kota 100 mil. Itu adalah situasi menang-menang. Berbicara tentang kota Sungai Surgawi, King Sui tanpa sadar telah diingatkan akan Lan Yaner, wanita yang tak henti-hentinya dirindukan sepupunya King Hu. Meskipun Lan Yaner telah menyelesaikan masa pubertasnya, memiliki sosok wanita dewasa dan memang menawan, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia masih anak-anak. King Sui selalu merasa bahwa wanita ini hanyalah masalah.
Alasan mengapa klan Qing dapat memiliki perjanjian perdagangan dengan kota Sungai Surgawi, sebuah kota yang bahkan lebih besar dan lebih makmur daripada kota 100 mil berkali-kali, adalah karena klan Qing memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Hua dari Sungai Surgawi. Kota. Pemimpin klan untuk klan Hua pernah diselamatkan oleh King Luo. Hubungan antara dia dan King Luo sangat dekat, dan ketika mereka cocok, mereka memutuskan untuk menjadi saudara angkat. Saat itu, mereka tidak bertanya terlalu banyak tentang latar belakang satu sama lain, mereka hanya tahu bahwa yang satu berasal dari kota Sungai Surgawi, dan yang lainnya dari desa Qing. Baru kemudian, ketika mereka saling mengunjungi selama acara-acara perayaan, King Luo menemukan bahwa saudara angkatnya Hua Suiyun berasal dari klan Hua, yang merupakan salah satu klan paling kaya di kota Sungai Surgawi, dan sekarang menjadi klan saat ini. Pemimpin klan Hua. Meskipun klan Hua dapat dianggap sebagai klan yang kuat di kota Sungai Surgawi, masih ada banyak klan lain yang melebihi status dan kekuasaan mereka. Lagi pula, kota seperti kota Sungai Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota 100 mil. King Sui mendengar King Yi mengatakan bahwa baru-baru ini pemimpin klan Hua, Hua Suiyun, telah berhasil menerobos ke ranah Dongeng Xiantian, semakin memperkuat status klan Hua di kota Sungai Surgawi. Memikirkan itu saat itu, kekuatannya setara dengan King Luo, tetapi sekarang ada perbedaan dunia di antara mereka. Xiantian dan Haotian, satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. King Luo berada di puncak Haotian, di kelas 10 alam komandan bela diri. Selama dia bisa mengambil langkah kecil ke depan, melangkah ke ambang pintu alam Xiantian, dia akan langsung berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Meskipun sangat disayangkan, bagaimanapun juga di dunia 9 benua ada banyak dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan King Luo. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambil langkah terakhir itu? Perkiraan kemungkinan untuk bisa masuk ke ranah Xiantian, bahkan tidak satu dari 10.000. Sejak Hua Suiyun menerobos ke alam Xiantian, dia telah menyerahkan semua penanganan masalah klan kepada putranya. Dia berulang kali menegaskan bahwa di masa depan, terlepas dari seberapa sepele masalah yang klan Qing membutuhkan bantuan, klan Hua harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Akibatnya, perjanjian perdagangan terjadi, dan sebagian besar uang yang dihasilkan mengalir ke pundi-pundi klan Qing. Hubungan antara kedua klan sangat dekat. Hua Suiyun telah lama memperlakukan King Yi sebagai putrinya sendiri. Dengan demikian, urusan bisnis antara klan Qing dan klan Hua keduanya ditangani oleh King Yi. Ibu, di masa depan ketika kamu mengunjungi kota Sungai Surgawi, bisakah kamu membawaku? Saya ingin melihat pemandangan kota Sungai Surgawi. King Sui dengan bersemangat berseru setelah mengetahui detail koneksi yang ada di antara kedua keluarga mereka. Oke, aku akan memperkenalkan kakek Yun kepadamu. King Yi tersenyum menjawab. Benar, omong-omong, ramuan spiritual ini ada dalam kelompok baru-baru ini yang mereka kirimkan dari kota Sungai Surgawi. Ramuan spiritual macam apa ini? King Sui gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia secara kasar tahu jawaban atas pertanyaannya, dia masih memutuskan untuk menanyakannya untuk konfirmasi. Ini adalah bunga daun 4. Ramuan spiritual ini hanya tumbuh di lembah Sungai Surgawi di kota Sungai Surgawi. Meski terlihat biasa saja, namun efek dan manfaat yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Ini adalah salah satu bahan penting ketika meramu obat mujarab untuk penyakit serius, dan di seluruh kota 100 mil, hanya klan Qing yang memiliki ramuan ini. Seperti yang diharapkan, itu adalah bunga daun 4. King Sui sangat bersemangat, seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang familiar di dunia ini. King Sui memegang bunga 4 daun di tangannya, dan memeriksanya dengan cermat. Bunga 4 daun, ini adalah salah satu ramuan spiritual paling sampah ketika King Sui bermain fantasi barat di dunia sebelumnya. Untuk berpikir bahwa itu dianggap sebagai sumber daya yang berharga di sini di 100 Miles City. Meskipun demikian, dia tidak yakin di kelas mana bunga berdaun 4 itu berada. Yang dia tahu hanyalah bahwa untuk ramuan spiritual peringkat 3 dan di atas hanya alkemis yang bisa meramu pil dari mereka. Petik 2. King Yi akan mengunjungi kota Sungai Surgawi 2 kali setahun. Setiap perjalanan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kunjungan pertama adalah pada awal tahun, dan yang kedua selama musim gugur. King Yi baru saja kembali dari kunjungannya ke kota Sungai Surgawi, dan waktu sampai perjalanan berikutnya adalah sekitar setengah tahun. Ibu, apakah kamu tahu klan terkuat mana yang tinggal di sini di kota 100 mil? King Sui bertanya sambil membantu King Yi menyimpan kumpulan ramuan spiritual dari kota Sungai Surgawi. Di permukaan, klan terkuat di sini adalah, klan Si, klan Situ, klan Yu, klan Ding.
Tetapi untuk para pembudidaya legendaris dari alam Xiantian, tidak ada yang tahu berapa banyak yang ada di sana. Tetapi berapa banyak dari para pembudidaya Xiantian itu yang rela tetap tinggal di sini di kota kecil seperti itu. Kota-kota yang lebih besar dan lebih kuat semuanya menawarkan kekayaan dan manfaat yang tak terbayangkan untuk menarik para pembudidaya Xiantian untuk bergabung dengan mereka. King Yi perlahan menjelaskan. Bos Yu Hein itu, yang kamu temui sebelumnya adalah seseorang yang berasal dari klan Yu. King Yi, dengan tawa terlihat di wajahnya, terus berkata, sementara ingatan Yu He mencubit pipi King Sui melayang di benaknya. Oh, pikiran tiba-tiba muncul dari wanita muda nakal yang sedikit lebih tua darinya, orang yang terus menggodanya sebelumnya. Sosoknya sangat proporsional, dengan bulat yang tidak terlalu besar. Tubuhnya yang ramping memiliki jumlah daging yang tepat yang paling baik untuk dipeluk erat saat tidur di malam hari. Wajah yang sedikit dewasa itu, yang memiliki sedikit kenakalan di mata menawan yang sangat menggairahkan itu. Rasa seperti itu, tentu saja dia harus mencicipinya. King Shizuang dingin dan menyendiri, sementara Yu He memiliki sentuhan yang lebih anggun dan genit. Salah satunya adalah Putri Es sementara yang lain hanya bisa digambarkan sebagai anak kucing yang nakal. Dibutuhkan 100 tahun karma dan nasib untuk dapat bertemu di kapal yang sama, sementara 1000 tahun karma dan nasib diperlukan untuk berbagi bantal yang sama. Hehehe, bertemu denganku setara dengan 1000 tahun karma dan takdir, keduanya tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. King Sui menggosok hidungnya saat dia berfantasi tentang memeluk dua spesimen wanita sempurna ini untuk tidur setiap malam, membuat hatinya gatal dengan antisipasi seolah dia tidak sabar untuk bergegas untuk mendorong mereka ke bawah. King Yi, yang berdiri di sampingnya bingung dengan perubahan ekspresi King Sui yang tiba-tiba, sementara dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk menendang putranya. AST0060 Dao menghasilkan uang, apakah hubungan antara 4 klan besar itu harmonis? King Sui bertanya. Dalam benaknya, dia tidak berpikir bahwa mereka akan menjadi, bagaimanapun, keempat klan adalah pesaing langsung satu sama lain di kota 100 mil. Hubungan antara 4 klan besar, terikat bersama untuk baik atau buruk, tampak seperti belalang yang bersaing satu sama lain sambil berdiri di atas seutas tali. Meskipun persaingan ketat mereka, ada juga pertunangan pernikahan antar klan antara 4 klan. Contoh, dari generasi sekarang adalah Si Tu Bu Fan dari klan Situ dan Si King Zuang dari klan Si. Dengan demikian, hubungan antara 4 klan hanya bisa digambarkan sebagai kekerabatan, tetapi dengan sentuhan permusuhan yang tertanam di dalamnya. Tidak heran Si King Zuang tidak bisa diganggu dengan Si Tu Bu Fan, bagaimanapun juga, itu adalah perjodohan. Mungkinkah kepribadiannya yang dingin berasal dari ini? King Sui, tahu bahwa Si King Zuang telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Berusaha sekuat tenaga, tidak mungkin dia bisa melupakannya. Karena itu, dia sangat peduli dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Si King Zuang. Bisakah kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh klan di desa King yang melakukan bisnis di kota 100 mil ini, dibandingkan dengan kekuatan ekonomi dari 4 klan besar? King Sui tahu bahwa selain klan King-nya, ada juga klan Lan, klan Tong dan klan Feng yang memiliki bisnis di 100 Miles City. Tidak, bahkan jika semua klan di desa King digabungkan bersama, kami tidak akan cocok dengan klan besar manapun di kota 100 mil. Meskipun demikian, kakekmu masih seseorang di puncak Hautian. Bahkan jika mereka mengabaikan fakta ini, mereka masih harus berhati-hati untuk tidak memusuhi kita lebih jauh dari yang diperlukan karena mereka juga tahu tentang hubungan antara klan King kita dan klan Hua dari kota Sungai Surgawi. King Yi menjelaskan. Kamu tidak perlu khawatir tentang generasi yang lebih tua dari 4 klan, mereka tidak akan berani berurusan denganmu. Tapi tetap saja, Anda harus berhati-hati dengan skema dari generasi muda. Terutama, Situ Luan dari klan Situ serta Ding Lang dari klan Ding. Mereka sangat kuat. Keduanya memiliki bakat yang sebanding dengan paman kedua Anda, dan memiliki kemungkinan besar untuk melangkah ke puncak Hautian, pada usia 40 tahun. King Sui sudah berharap sebanyak ini. Dia tahu bahwa alasan King Yi memberitahunya semua ini adalah karena dia mengkhawatirkannya. Menampilkan ekspresi riang, King Sui tersenyum ringan saat dia meyakinkan King Yi. King Yi merasa ada yang tidak beres dengan King Sui, seolah-olah dia memiliki beberapa rahasia yang tidak dia bagikan dengannya. Tanpa alasan sama sekali, anak ini tampaknya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak terbatas, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena darah kental dan dia bisa merasakan hubungan dengan King Sui, dia pasti akan curiga bahwa orang di depannya adalah orang asing. Baru-baru ini King Sui merasa bahwa menghasilkan uang adalah hal yang baik, tetapi dia sekarang hanya bisa dianggap sangat miskin.
Semua kekayaan masa depannya akan dihasilkan dari alam Valet Jade Immortal tapi, itu di masa depan. Sekarang, bahkan jika dia ingin membeli barang-barang dari jalanan, dia tidak punya modal untuk melakukannya. Belum lagi ingatan yang dia buka sebelumnya, semua teknik pemotongan perhiasan, teknik menempa perhiasan semuanya tidak berguna jika dia bahkan tidak bisa membeli bahan mentahnya. Namun, hal-hal tidak seburuk yang terlihat di permukaan. Dia hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan uang dengan bantuan efek pelebaran waktu dari ranah spasialnya. Masalahnya sekarang, saya tidak bisa membuka mulut dan meminta uang dari ibu setiap saat kan. Dia baru saja memberiku 100 tael perak 2 hari yang lalu. Sebelum ini, King Sui tidak memiliki konsep uang, bagaimanapun juga, dia telah tinggal di klan King, di mana semua kebutuhannya telah dipenuhi. Sekarang setelah dia tiba di kota 100 mil, dia mulai memahami nilai uang. Uang kertas 100 tael, cukup untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 5 orang selama setengah bulan. Anda bahkan dapat mengunjungi Night Fragrance Court, rumah bordil, untuk menikmati layanan pendamping kelas atas mereka selama 1 malam. Saat dia berjalan, King Sui mulai memikirkan cara menghasilkan uang. Berjalan-jalan tanpa tujuan di jalan-jalan kota 100 mil yang makmur berarti waktu berlalu dengan cepat, dan itu sudah malam dalam sekejap mata. Suasana jalanan di 100 Miles City selalu semarak. Di sekitarnya, ada suara-suara penjual yang mencoba menarik pelanggan potensial, sementara kerumunan orang membanjiri jalanan. Ini tidak kacau, tetapi malah memudahkan seseorang untuk beradaptasi dengan suasana kota yang semarak. Saat dia berkeliaran, King Sui tiba-tiba berhenti. Di pinggir jalan, ada seorang nenek tua dan seorang gadis kecil yang lucu yang tampaknya menjual 3 ember besar air. King Sui memperhatikan duo ini karena mereka sangat mencolok di antara petak-petak penjual di jalanan. Nenek tua yang kehilangan lengan, ditemani oleh seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Meskipun pakaian yang dikenakan oleh gadis kecil itu agak usang, pakaian itu tidak dipenuhi kotoran atau noda dan sangat bersih. Dengan sepasang mata cerah yang penuh dengan rasa ingin tahu, dan bulu mata panjang yang berkedip terus-menerus, dia sangat menggemaskan. Namun, dari menilai dari mulutnya yang kecil ceri, orang bisa tahu betapa keras kepala gadis itu. Dengan minatnya yang terusik, King Sui mendekati 3 ember air besar, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya ada 10 ekor ikan hitam kecil seukuran ibu jari serta beberapa bayi penyu sungai. Saat King Sui berjongkok untuk memeriksa lebih dekat, dia bisa melihat tatapan penuh harapan di mata gadis kecil itu. King Sui merasakan kepahitan menyerang hatinya. Dia bukan orang baik atau orang jahat. Dia tidak pernah punya niat untuk menyelamatkan semua orang yang menderita di dunia ini. Meskipun dia masih bisa melakukan yang terbaik jika dia bertemu siapapun yang benar-benar membutuhkan bantuannya. King Sui selalu ingin menguji dan melihat apakah air mistis dari kolam kristal mampu menopang pertumbuhan hewan, sepertinya kesempatan untuk melakukannya telah datang. Adik perempuan, bisakah kamu memberitahu saya harga ikan dan kura-kura ini? King Sui bertanya dengan ekspresi lembut di matanya. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dengan manis sambil terus menatap King Sui. Kakak, kamu tidak berbohong kan? Apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Semua ikan dan kura-kura kecil ditangkap oleh gadis kecil itu menggunakan jaring kecil. Karena ukuran barang dagangan itu terlalu kecil untuk dimakan, gadis kecil itu menyarankan neneknya untuk mendirikan toko, mencoba menjualnya sebagai hewan peliharaan. Yup, tentu saja aku mau, malam akan segera tiba, tidakkah kamu ingin kembali dan beristirahat dengan nenekmu? King Sui tertawa ringan. Semua ini ditangkap oleh Ni petik terbalik air dari tepi sungai, jika kakak menginginkannya. Ni petik terbalik air bisa menunjukkan lokasi penangkapan ikan dan penyu, tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Wanita muda bernama Ni petik terbalik air itu berseru dengan serius, dengan sentuhan kepolosan di matanya, saat dia tersenyum, memperlihatkan 2 gigi harimaunya yang menggemaskan. 1. Oh, tapi saya secara khusus ingin ikan dan kura-kura yang Anda miliki di sini. Bisakah kakak menggabungkan 3 ember air menjadi 1 dan membayarmu 2 tael perak untuk itu? Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, King Sui langsung menuangkan isi dari 2 ember air lainnya, menggabungkannya menjadi 1, saat dia menarik sisa uangnya dan memberikan 2 tael perak kepada gadis kecil itu. Kakak, 2 tael perak terlalu banyak, ikan dan kura-kura ini tidak terlalu mahal. Gadis kecil itu dengan panik melambaikan tangannya sebagai tanda tidak setuju, saat dia mundur selangkah. King Sui menemukan bahwa kesukaannya pada kepribadian gadis kecil ini tumbuh dari detik, saat dia tersenyum dan menjawab, gadis bodoh, kakak mengatakan itu sangat berharga. Ambillah, belilah sesuatu yang enak untuk dimakan nenekmu. Gadis kecil itu ragu-ragu untuk waktu yang lama,
sebelum secara bertahap menerima, "Kakak, siapa namamu, bagaimana aku bisa menemukanmu?" "Nama saya King Sui, jika Anda ingin mencari kakak laki-laki, pergi saja ke toko obat klan King. Adik perempuan, jika kamu membutuhkan bantuan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kamu dapat mencariku, mengerti?" King Sui menepuk Nier di kepalanya sambil terus tersenyum. "Oke, aku mengerti, kakak." Setelah itu, King Sui melihat gadis kecil itu memegang dua ember air kosong dengan satu tangan sambil menopang neneknya dengan tangan lainnya, perlahan meninggalkan jalanan. Tapi setelah gadis kecil itu mengambil beberapa langkah, dia menoleh ke belakang dan menatap King Sui, dengan senyum lebar muncul di wajahnya, memperlihatkan gigi harimaunya yang menggemaskan sekali lagi. Matahari terbenam menyebabkan bayangan mereka memanjang, sebelum siluet mereka akhirnya menghilang dari jalanan. Setelah itu, King Sui berjalan ke lokasi terpencil, dan masuk ke ranah spasialnya sambil memegang ember berisi air, berisi ikan dan kura-kura yang baru saja dia beli. Berjalan ke tengah kolam kristal, ia pertama kali melepaskan kura-kura kecil ke dalam air. King Sui menatap kura-kura sungai kecil yang berenang di air, setelah beberapa saat, kura-kura itu tampak lebih energi dan lincah dari sebelumnya. King Sui sangat bersemangat, efek dari pelebaran waktu tampak lebih baik untuk memelihara hewan daripada tumbuhan. Khusus untuk ikan, ia hanya perlu memeliharanya di kolam kristal selama 3 hari sebelum siap untuk dimakan. Matanya menjadi cerah saat sebuah pikiran tiba-tiba melintas di otaknya. Ini dia. Ini adalah cara untuk menjadi kaya. Saya hanya perlu persediaan ikan-ikan kecil ini. Hehehehe, lebih baik saya memikirkan penjelasan yang baik, jika tidak pasti akan ada orang yang curiga. 1. Gigi harimau berarti, gigi tertentu yang menonjol dengan cara yang menggemaskan. Sebuah gambar bernilai 1000 kata. Air liur AST0061 sambil menggelengkan kepalanya, King Sui berhati-hati terhadap angin, saat dia melepaskan semua ikan kecil dan kura-kura sungai yang tersisa ke dalam kolam kristal. Dia berharap bahwa sifat mistik dari air kristal yang diresapi dengan energi spiritual tak terbatas entah bagaimana bisa mengembangkannya. Dengan seringai lebar terpampang di wajahnya, King Sui terkekeh sambil menggosok tangannya dengan gembira. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, ikan-ikan kecil dan kura-kura sungai ini akan menjadi sumber pendapatannya. King Sui berkultivasi di dalam alam spasial, sambil mengamati pertumbuhan ikan kecil dan kura-kura sungai. Setelah sekitar 3 hari, dia memperhatikan dari eksperimennya bahwa tidak hanya ukuran ikan dan kura-kura yang tumbuh jauh lebih besar, mereka tampaknya penuh dengan vitalitas, bahkan memancarkan kilau hitam yang tak terlihat di mata mereka, seolah-olah mereka entah bagaimana mendapatkan kecerdasan. Penemuan ini menyebabkan King Sui tercengang. Jika ini benar-benar terjadi, setelah 10 tahun di alam spasial, bukankah mereka akan berevolusi menjadi binatang iblis? Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak benar, lagi pula, bagaimana umur ikan dan udang bisa melebihi 100 tahun? Hanya kura-kura yang bisa memiliki umur panjang seperti itu. Saat dia melangkah keluar dari ranah spasial, neuron di otaknya dengan cepat menembak. King Sui perlu memikirkan cara untuk memaksimalkan keuntungannya, dan merahasiakannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan benar-benar memelihara ikan, udang, kepiting, dan penyu di kolam di dalam 100 Medicinal Garden. Sekarang, ada kobaran api di hati King Sui. Hanya ketika ada tujuan, akan ada motivasi. Cahaya di mata King Sui bersinar semakin terang saat dia membayangkan berbagai skenario saat dia mencoba menemukan solusi untuk masalahnya. Tanpa sadar, sudah malam ketika dia kembali ke toko obat klan King. King Sui, kamu kembali. Kami semua menunggumu untuk makan malam bersama. Hari ini, Bibi King Yi memasak hidangan terbaiknya, ikan bakar, serta sup makanan penyu favoritmu. King Si dengan bersemangat berseru, tidak menyadari bahwa wajah King Sui menjadi lebih pucat saat menyebutkan sup favoritnya. Namun, pada saat yang tepat ini, seolah-olah sebuah saklar dihidupkan di benaknya. Ini dia, pembukaan yang bisa saya gunakan, sialnya saya jenius. Petik 2. Bu, apakah bahan-bahannya mahal? King Sui bertanya sambil menunjuk ikan bakar dan sup kura-kura. Ya, harganya bahkan lebih mahal dibandingkan dengan beberapa harga daging binatang. Tidaklah ideal untuk memelihara spesies ikan di kota 100 mil, dan karena itu, sebagian besar pasokan berasal dari sumber eksternal. Adapun penyu, mereka tumbuh terlalu lambat untuk dijual sebagai komoditas, bahkan jika Anda ingin berburu di alam liar, penyu relatif jarang. Petik 2. Mungkin lingkungan di 100 Miles City tidak dapat mendukung pemeliharaan spesies makhluk laut. Tidak, bukannya tidak bisa mendukung, tapi waktu yang dibutuhkan untuk membesarkan mereka terlalu lama.
Oleh karena itu, suplai untuk 100 Miles City berasal dari sumber luar. Bu, saya ingin mencoba memelihara beberapa ikan di kolam di 100 Medical Garden kami. King Yi bingung, bukankah dia baru saja menjelaskan kesulitan memelihara ikan? Mengapa King Sui masih tertarik pada prospek? Putranya memang semakin misterius. Hehe, Bu, jangan khawatir, saya dapat menjamin bahwa ikan yang saya pelihara, pasti akan lebih baik daripada yang Anda beli di luar. King Sui tersenyum, menatap lurus ke arah King Yi, dengan ekspresi yang sangat jujur di matanya. Hari berikutnya, King Yi memberikan uang kertas senilai 300 tael perak kepada King Sui, memberinya wewenang untuk melakukan apa yang dianggap perlu. King Yi menyeringai senang, sepertinya King Yi masih yang paling mengenalnya. Saat dia berkeliaran di jalanan, mencari lebih banyak ikan hidup untuk dibeli, dia tiba-tiba memikirkan kata-kata yang dikatakan Ni Petik Terbalik Air kepadanya. Mata King Sui berkilauan dengan kegembiraan saat dia bergegas ke sungai yang disebutkan Ni Petik Terbalik Air. Sungai Senja Keemasan adalah sungai dekat lembah gunung di dekatnya. Meskipun sangat luas, permukaan airnya dangkal. Itu relatif dekat pinggiran kota 100 mil. Perjalanan dengan berjalan kaki, jaraknya masih bisa ditempuh setelah 15 menit jalan cepat. Ketinggian air hanya setinggi lutut, dan airnya sangat jernih. Orang bisa melihat banyak spesies air seperti ikan kecil, udang, kepiting dan bahkan penyu. Namun, mereka bukan ras rumahan, dan ukuran terbesar makhluk itu, bahkan lebih kecil dari ukuran telapak tangan. Ai, bukankah itu Ni Petik Terbalik Air? King Sui melihat Nier bersama dengan dua anak lain yang seukuran dengannya, berpegangan pada jaring ikan kecil mereka. Nier, King Sui berteriak. Gadis kecil itu menoleh ke belakang, saat senyum manis muncul saat dia berlari. Kakak, mengapa kamu di sini? Ni Petik Terbalik Air menatap King Sui saat dia mengedipkan bulu matanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, apakah kamu membutuhkan lebih banyak ikan dan kura-kura? Itukah sebabnya kamu ada di sini hari ini? Nier dengan bersemangat menarik tangan King Sui saat dia menuntunnya menuju dua anak lainnya. Biarkan aku meminta lebih banyak teman untuk membantu memenuhi permintaan kakak. Dengan cara ini, kecepatannya akan lebih cepat. Petik 2. King Sui tergerak setelah mendengar betapa antusiasnya Nier dalam membantunya. Baiklah adikku, minta bantuan semua temanmu. Aku akan membayar 10 koin tembaga per ember air, tidak apa-apa. King Sui menawarkan harga yang sekitar 5x lebih tinggi dari biaya normal. Kakak, harganya terlalu tinggi, hanya 1 atau 2 koin tembaga saja. Nier dengan panik menolak tawaran King Sui. Taat, dengarkan kakak, meskipun kakak tidak kaya, saya tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Setelah mendengar jaminan King Sui, Nier tersenyum bahagia saat dia lari, mengumpulkan teman-temannya. Setelah beberapa saat, Nier membawa 10 orang lainnya, dan menghabiskan sekitar setengah hari menangkap ikan kecil, udang, dan kura-kura yang tak terhitung jumlahnya. King Sui merasa hatinya melunak melihat betapa kerasnya anak-anak malang ini bekerja. Pada akhirnya, dia memberi mereka 1 tael perak untuk setiap ember air yang diisi dengan makhluk laut. Sekarang King Sui lebih terbiasa dengan konsep uang di dunia ini, dia tahu bahwa 1 tael perak kira-kira setara dengan $100 di dunia sebelumnya. Setelah setengah hari lebih dari 20 ember air diisi dengan makhluk laut yang ditangkap anak-anak. Memasuki ranah spasialnya, King Sui menuangkan isi lebih dari setengah dari 20 ember ke dalam kolam kristal. Anak-anak harus benar-benar dihargai atas usaha mereka. King Sui sangat senang dengan hasil tangkapannya. Untuk jenis ikan, ada banyak varietas. Ikan hitam, ikan mas dan lele adalah mayoritas sedangkan spesies ikan lainnya merupakan minoritas. Untuk spesies penyu, hanya ada 1 varietas, penyu hitam. King Sui mengambil batang kayu panjang, dan menyeimbangkan 8 ember air yang tersisa di atasnya, sebelum dengan cepat keluar dari ranah spasialnya, bergegas kembali ke toko obat klan King. Menyeimbangkan 4 ember di setiap sisi, King Sui bergegas ke kolam yang terletak di dalam 100 Medicinal Garden. Terkandung dalam setiap ember, adalah air dari kolam kristal. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan mereka, King Sui telah mengganti air laut dengan air dari kolam kristal sebelum menyelipkan makhluk laut kembali ke dalamnya. Dalam perjalanan ke sana, King Sui bertemu King Si, yang terkikik tak terkendali setelah menyaksikan betapa cemasnya King Sui. Tawanya menarik perhatian Yuan Ying dan King Yi, yang melihat ke arah King Sui sambil tersenyum ramah. King Sui, mengabaikan King Si, buru-buru berjalan ke kolam sebelum dengan canggung melepaskan semua makhluk laut dari 8 ember ke dalamnya. Dia berharap tebakannya benar, air yang mengandung ki spiritual akan mampu pertumbuhan. Hanya setelah dia menyelesaikan itu, dia merasa aman di hatinya.
Langkah selanjutnya adalah mencari mitra bisnis untuk menjual bahan-bahan hidup kepada mereka. Tanpa sadar, ingatan Yu Hein melayang di benaknya. Sub kura-kura itu dan wanita muda yang nakal itu. Terutama wanita muda yang nakal itu, King Sui mendapati dirinya ingin berinteraksi dengannya. Saat dia tenggelam dalam fantasinya, dia hampir bisa melihat Yu He. Ekspresi di wajahnya yang tampak anggun itu, tubuh yang luwes dan anggun itu, mengenakan bikini di dunia sebelumnya, dan senyum itu, yang dipenuhi dengan janji-janji menggoda, beringsut semakin dekat dengannya. Detak jantungnya meningkat saat dia menelan ludah, ketika tiba-tiba. Apa yang kamu pikirkan tentang bocah bau, mengapa kamu mengeluarkan air liur? AST0062 tabrakan yang tidak disengaja, apa yang kamu pikirkan tentang bocah bau, mengapa kamu mengeluarkan air liur? King Sui mulai, dan buru-buru menyekat tangannya di sisi mulutnya, tetapi tidak ada jejak air liur yang bisa ditemukan. Tindakannya sangat lucu, dan menyebabkan King Yi mencengkeram perutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. King Sui berdiri di samping King Yi, saat dia mengamati ikan, udang, kepiting, dan kura-kura dengan ukuran berbeda berenang dengan malas di kolam. Suatu hari di ranah spasialnya setara dengan 100 hari di sini. Rencana King Sui adalah mengganti sebagian ikan di alam spasial secara bergantian dengan ikan di luar sini. Namun, sehari kemudian masalah tak terduga terjadi. Ikan hitam dari kelompok sebelumnya yang dilepaskan ke kolam kristal telah tumbuh lebih besar dan lebih ganas. Mereka benar-benar memulai hiruk-pikuk makan, dan melahap ikan-ikan kecil lainnya. Petik 2, petik 2. Untuk berpikir bahwa King Sui telah mempertimbangkan begitu banyak aspek sebelum mengimplementasikan rencananya, namun dia mengabaikan sesuatu yang begitu sederhana. King Sui dengan depresi menghela nafas saat dia melihat beberapa ikan dan kura-kura yang tersisa di dalam kolam kristal. Semua ikan yang tersisa ini adalah hasil panen terbaik. Tidak diketahui apakah alasannya karena ikan hitam dari spesies yang sama, sehingga mereka saling mengkanibal, atau karena beberapa faktor lain. Terlepas dari semua ini, kura-kura itu aman. Tampaknya gigi ikan hitam itu masih belum mampu menembus cangkang pertahanan penyu. Melalui efek pelebaran waktu, dalam rentang beberapa hari ikan-ikan hitam itu telah tumbuh menjadi sekitar 1 kaki panjangnya. Kura-kura sungai hitam telah tumbuh kira-kira seukuran telapak tangan. Anehnya, sementara ikan hitam semakin ganas, penyu sungai hitam menjadi jauh lebih gesit dan gesit. Di kolam Taman 100 Obat, King Sui menyelipkan beberapa ikan dan kura-kura sungai yang dia ambil dari alam spasial. Mungkin karena keberadaan bunga lili air, atau mungkin ada lebih banyak jenis makhluk laut di kolam normal ini, atau karena lingkungan telah berubah, tetapi ikan hitam tampaknya kurang ganas. Mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk melahap ikan lain sekarang. Berkultivasi, selalu menjadi fokus utama King Sui. Jadi sebagian besar waktu yang dihabiskan di dalam ranah spasial, digunakan oleh King Sui untuk mencoba menerobos penghalang siklus ke-48 Qi yang beredar. Meskipun King Sui terjebak pada siklus ke-48, tahun-tahun kultivasi tanpa henti telah memperbesar saluran energinya dan memperkuat tulang dan ototnya dengan selisih yang besar. Bagaimanapun, teknik penguatan kuno adalah teknik yang berfokus pada penempaan tubuh seseorang. Tidak mengherankan bagi King Sui untuk memperoleh manfaat lain meskipun tidak dapat menerobos. Selain itu, King Sui memiliki intuisi yang sangat kuat bahwa begitu dia menembus siklus ke-49 Qi yang beredar, dia setidaknya akan berada di puncak Hautian. Malam tanpa mimpi berlalu dengan cepat. Di pagi hari, seperti biasa, King Sui akan memandu King Si tentang seluk-beluk tinju cepat soliter. Setelah sarapan, King Sui meninggalkan toko klan, berjalan ke tempat terpencil sebelum memasuki ranah spasial, dan mengambil 2 ikan hitam dan memindahkannya ke ember air yang setengah terisi. King Sui menutupi ember air dengan penutup, sebelum perlahan-lahan berjalan di jalanan, menuju ke Yu Hein. Tentu saja, dia tidak lupa mengagumi pemandangan para wanita cantik di jalanan. Dalam waktu singkat dia tiba di Yu Hein. Tuan, apakah Anda sendirian? Seorang gadis muda, mengenakan pakaian pelayan tersenyum profesional saat dia menghadiri King Sui. Tidak heran bisnis Yu Hein sangat bagus. Semua pelayan di sini, tidak hanya mereka mengenakan pakaian mereka semua adalah wanita cantik terbaik. Sebelumnya ketika King Sui ada di sini, dia banyak memusatkan perhatiannya pada Yu He, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengagumi keindahan ini. Oh, aku di sini untuk mencari bosmu. Anda bisa saja mengatakan nama saya King Sui, dia harus mau bertemu dengan saya. King Sui dengan ringan tersenyum saat dia mengagumi kecantikan pelayan ini. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Setelah pelayan pergi, King Sui, dengan tenang dan tenang, tanpa mengedipkan mata, terus memanjakan matanya pada semua pelayan di penginapan.
Pakaian ketat itu dalam arti tidak mengungkapkan segalanya. Mereka hanya memperlihatkan intip beberapa area krusial seperti separuh area, leher, bahu, lutut. Mereka memunculkan keinginan-keinginan nakal, meninggalkan sedikit imajinasi. Terutama kontur pantat mereka yang indah, kaki putih salju, dan bentuk belahan dada mereka yang meledak. Kombinasi faktor-faktor ini pasti akan menarik pria untuk berkunjung ke sini meskipun makanannya payah. Di dunia sebelumnya, King Sui tahu bahwa selama Anda memberi tip pada para wanita, Anda bisa sedikit membelai mereka. Namun, dia tidak berani mencobanya di sini. Pantat gagah dan kaki panjang yang indah, bersama dengan kulit putih salju para pelayan, menyebabkan King Sui merasakan gatal di hatinya. Apakah mereka tampan? Suara menawan yang dipenuhi dengan magnet berbisik di telinga King Sui. Sangat, King Sui secara spontan berkata. Setelah itu, dia menoleh dan melihat Yu He menatapnya dengan ekspresi yang hanya bisa digambarkan sebagai tersenyum, tetapi tidak tersenyum. Sial, King Sui terpaku. Sosok anggun, mengenakan pakaian prajurit wanita berwarna putih memberi Yu He perasaan menawan dan suci. Mengalir daya tarik yang tak tertandingi, bibir merah yang montok itu, dan dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di wajahnya, membuat King Sui ternganga. Kamu jauh lebih tampan. King Sui buru-buru berseru, meskipun agak canggung. Yu He melirik King Sui dengan geli di matanya. Tetap saja, melihat matanya yang jernih, Yu He bisa merasakan bahwa King Sui tulus. Betapa menggemaskannya, untuk memikirkan 100 kalimat pujian dari pria lain tidak bisa dibandingkan dengan satu kalimat dari pemuda ini. Ayo pergi, hari ini biarkan kakak perempuan mentraktirmu makan. Yu He dengan senang hati berkata. Oke, berikan ini ke kokimu, ini adalah bahan mentah untuk makanan kita hari ini. Itu pasti akan memberimu kejutan. King Sui memberikan ember kecil berisi air kepada Yu He. Yu He dengan curiga melirik King Sui, sebelum membuka tutup ember air. Setelah itu, dia sedikit tersentak kaget. Di dalam air, ada dua ikan hitam, tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Kilau sisik mereka, dan kecerahan di mata mereka, ini adalah dua ikan kualitas kelas atas yang bahkan tidak bisa dibeli bahkan jika Anda punya uang. Namun, dia merasa bahwa alasan di balik kunjungan King Sui, tidak sesederhana hanya makan bersamanya. Sinyu, berikan ini pada Paman Hong, suruh dia memasak untuk kita secara pribadi. Yu He menyerahkan ember kecil itu ke salah satu pelayan saat dia menginstruksikannya. Ayo pergi, ikuti kakak perempuan ke atas. Yu He menarik King Sui dengan tangannya saat mereka menaiki tangga. King Sui meluangkan waktu, mengagumi sosok Yu He yang anggun dan anggun itu. Dengan dia berjalan di depan, dia bisa meluangkan waktu untuk menikmati mengagumi getaran ringan dari pantatnya yang indah saat dia menaiki tangga. Terpesona oleh penglihatan itu, King Sui tidak menyadari bahwa Yu He telah berhenti. Tersesat dalam keadaan linglung, King Sui terus bergerak, dan tiba-tiba, plof, suara bahagia dari sesuatu yang naik ke 9 surga terdengar. King Sui secara tidak sengaja menekan wajahnya, tepat ke bagian bawah Yu He yang indah. Pada saat itu, King Sui merasa seperti melayang. Perasaan kelembutan itu serta elastisitas otot yang kencang, ditambah dengan rasa wewangian yang mematikan pikiran, mencuri jiwanya. Ini membuatnya dalam keadaan ekstasi yang kewalahan. AST0063 bersantap dengan keindahan waktu sejenak seolah berhenti, saat King Sui tanpa sadar berlama-lama dalam posisi canggung itu, tangannya secara otomatis terulur dan memegang pinggang Yu He. Tanpa diminta, King Sui tampaknya telah kehilangan semua akal sehat saat instingnya mengambil alih. Dengan lembut, dia mulai menggosok hidung dan bibirnya di area kontak, terpesona oleh aromanya. Dia menyesali kenyataan bahwa sepotong tipis kain sutra halus menghalangi dia untuk naik ke surga. Hei, kamu bocah bau, itu sudah cukup. Yu He berteriak panik dengan panik, untuk sesaat terkejut dengan sedikit kemarahan yang menutupi nada suaranya. King Sui, tertegun, dengan malu melepaskan tangannya saat dia secara bertahap memiringkan kepalanya. Hanya untuk melihat sepasang bibir merah kemerahan mengerucut tidak senang. Petunjuk kemarahan dingin bisa dilihat dari matanya. Betapa indahnya, pikiran itu berlalu begitu saja saat terlintas di benak King Sui sebelum dia pulih. Dia berhasil tergagap, itu bukan salahku, kamu tiba-tiba berhenti, jadi aku menabrakmu. Itu adalah sebuah kecelakaan. King Sui menggosok hidungnya saat dia menghindari mata Yu He. Setelah beberapa saat, wajah berapi-api Yu He tampak melunak. Siapa yang bisa mengatur untuk tetap marah lama ketika King Sui begitu menggemaskan? Yu He tanpa berkata-kata menatap King Sui, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah lelaki kecil ini ditakdirkan untuk menjadi kutukanku? Meskipun dia lebih muda dariku,
dia sudah bisa dianggap dewasa. Jika pria lain yang melakukan itu padaku, aku akan langsung melumpuhkannya. Dia tidak bisa menahan wajahnya yang memerah karena tindakan King Sui. Bahkan ada momen kegembiraan iklim yang tidak dapat dijelaskan pada kontak sebelumnya. Berhenti sejenak untuk menenangkan diri, Yu He berkata dengan agak malu, "Ayo pergi, jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan mengebirimu." King Sui, dengan aktingnya yang brilian segera mengambil sikap tunduk, dan menjawab dengan mata anak anjing, "Tidak bisa, saya masih ingin menikah dan punya anak di masa depan, jadi saya masih membutuhkan burung kecil saya. Cukup, ayo pergi. Anda hanya tahu bagaimana memanfaatkan saya." Masih bersikap murni. Kamu pasti mengira mata kakak perempuan ini sudah buta. Aktingmu tidak buruk, tapi tidak cukup baik. Aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. Kata-kata Yu He membuat King Sui terperangah. Meskipun memang benar bahwa dia biasanya pria yang tetapi dia benar-benar tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, mereka melanjutkan ke tingkat atas Yu Hein, dan pergi ke kamar di samping ruangan tempat klan King makan sebelumnya. Saat mereka memasuki ruangan, King Sui memiliki kesan yang kuat bahwa tempat ini milik seorang wanita. Ada sofa empuk yang bisa memuat 3 orang, meja kuning terbuat dari kayu nanas, wallpaper langit biru dan awan, serta panel kayu untuk lantainya. Tercium pula aroma samar anggrek yang meresap ke seluruh ruangan, memberikan rasa segar bagi penghuninya. Yu He menutup pintu setelah mereka masuk, saat dia dengan ringan tersenyum kepada King Sui. Kamar ini, mungkin milik Yu He. King Sui menyimpulkan. Memalingkan kepalanya ke belakang, dia melihat Yu He berbaring di sofa putih empuk itu. Kulitnya yang putih giok ketika dilengkapi dengan pakaian prajurit putihnya, mata hitam yang indah itu terletak di wajah yang indah itu, berbatasan dengan keanggunan hampir sampai pada titik bangsawan. Sosok anggun dan luwes yang bersandar ke belakang membuat darahnya mendidih dalam kegembiraan. Melihat reaksi King Sui setelah meliriknya, Yu He tidak bisa menahan senyum sedikit. Namun seringai itu dengan cepat hilang dari wajahnya saat kemerahan-kemerahan mewarnai pipinya dengan cepat. Rupanya, ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya masih segar di benaknya. King Sui merasa terkejut dengan reaksi Yu He, dan untuk menghindarkannya dari rasa malu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Kakak, bisakah aku mengintip ke dalam kamarmu?" King Sui sudah tahu jawabannya, tapi tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Yu He. "Tidak," Yu He langsung menolak permintaan tersebut. Memang, keanggunannya bercampur dengan sentuhan keterus-terangan, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi King Sui. "Tok-tok, masuk," Yu He berkata, setelah mendengar ketukan di pintu. Sinyu memasuki ruangan, membawa piring besar dengan senyum lezat terhembus darinya. King Sui tahu bahwa ini adalah 2 ikan hitam yang dia bawa sebelumnya. "Nona kecil, Paman Hong tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dan dia sudah memakan salah satu ikan. Jika bukan karena saya mengingatkannya tentang pesanan Anda, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa dari kedua ikan itu." Petik 2. Setelah Sinyu meletakkan piringnya, Yu He mengundangnya untuk mencoba ikan bersama mereka. Lagi pula, jika keterampilan memasak Paman Hong dianggap peringkat kedua di seluruh kota 100 mil, maka tidak akan ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka peringkat pertama. "Tidak apa-apa, barusan ketika Paman Hong makan ikan pertama, dia juga menawariku. Rasanya benar-benar di luar dugaan saya, kami berdua belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu nikmat sebelumnya." Sinyu menjawab dengan nakal, sebelum dia lari. "Bocah kecil yang nakal ini." Yu He tersenyum. Suasana menjadi sedikit aneh. Seorang pria dan seorang gadis, sendirian di satu ruangan, di mana pria itu hanya diam menatapnya. Ini menyebabkan Yu He sedikit panik karena dia bisa merasakan bahwa tatapan yang digunakan ketika King Sui menatapnya mirip dengan seseorang yang menatap wanitanya sendiri. Ada jejak menyayangi, cinta, kekaguman, dan kebanggaan. Apa yang aku pikirkan, dia hanya anak kecil. Lagi pula, aku lebih tua darinya 10 tahun, kenapa aku masih berfantasi? Dalam beberapa tahun setelah saya bertambah tua dan keriput, saya yakin dia bahkan tidak mau repot-repot memberi saya pandangan lagi. Yu He diam-diam memarahi dirinya sendiri. Merasa panas di pipinya, Yu He buru-buru berkata, "Ayo, mari kita coba keterampilan memasak Paman Hong." Yu He menggunakan sumpitnya dan mengambil sepotong daging ikan, sebelum dengan elegan memasukkannya ke dalam mulutnya yang mungil. Tindakan anggun seperti itu sangat menyenangkan mata. King Sui tidak memiliki keinginan untuk makan, saat dia menatap Yu He. Hanya dengan melihatnya makan, dia sudah merasakan kepuasan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ini terlalu enak. Kapan keterampilan memasak Paman Hong menjadi begitu baik? Bahkan koki terkenal lainnya di dunia ini,
tidak akan mampu menghasilkan rasa seperti itu. Tiba-tiba, Yu He akhirnya menyadari King Sui tidak makan, tetapi masih menatapnya dengan bodoh. Dia tahu bahwa King Sui datang ke sini dengan beberapa motif lain, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan. Setelah merenung, Yu He tidak membuang waktu lagi dan mulai menggali lagi. King Sui sangat tertekan ketika dia melihat sepertiga dari ikan sudah habis oleh Yu He. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk makan malam dengan seorang gadis cantik? Sadar, King Sui mulai melahap dengan rakus, mirip dengan serigala yang rakus. Sementara Yu He di sisi lain, masih makan dengan anggun. Perbedaan antara gaya makan mereka menjadi lebih jelas dengan kekacauan yang dibuat King Sui di sisi mejanya. Enak, King Sui menggosok perutnya. Yu He melirik King Sui dengan ekspresi antara geli dan curiga. Anda dapat melanjutkan dan memberitahu saya alasan sebenarnya mengapa Anda ada di sini hari ini. Meskipun saya akui bahwa ikan ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya makan, saya tidak percaya itu adalah satu-satunya tujuan Anda datang ke sini hari ini. Hehe, aku hanya ingin bisa menikmati makan malam denganmu. Jika tidak ada wanita cantik untuk ditemani, tidak peduli betapa lezatnya hidangan itu akan tetap terasa seperti abu bagiku. Bocah konyol, wanita cantik melayang ke kiri dan ke kanan setiap kali kamu membuka mulut. Apakah Anda tahu untuk apa gadis cantik itu? Dia tidak bisa menahannya, dan menggoda King Sui. Gadis-gadis cantik ada untuk dihargai. AST0064 apakah Anda sudah cukup berpelukan? Gadis-gadis cantik ada untuk dihargai. Yu He tercengang, saat dia menatap aneh ke arah King Sui. Dia hanya melihat mata King Sui yang jelas menatapnya. Tercakup dalam tatapannya, adalah akomodasi dan perlindungan yang lembut. Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki tatapan seperti itu? Selain itu, dari matanya, dia bisa melihat kebijaksanaan dan pandangan ke depan. Ada juga tujuan, namun semua kualitas ini juga dihiasi dengan lapisan kelembutan. Itu sangat menarik. Oh, jadi apakah kamu tahu bagaimana menghargai wanita? Yu He tertawa, dia merasa sangat gembira saat ini, tetapi tidak yakin mengapa dia merasa seperti ini. Dia hanya tahu bahwa dia merasa damai di hatinya, dan rasa aman. Aku akan melakukan sesuatu untuknya, mengambil alih bebannya, melindunginya, dan membuatnya bahagia. King Sui tidak sadar oleh pertanyaan mendadak Yu He. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia buru-buru melontarkan banyak hal yang tidak masuk akal. Yu He tidak bisa menahan tawa atas jawaban konyolnya. Pada saat ini dia merasa bahwa King Sui memiliki hati yang sangat murni. Dia merasa bahwa dia akan menjadi suami yang baik untuk calon istrinya. Jika kakak perempuan ingin kamu menyayangiku, maukah kamu melakukannya? Yu He terus menggoda King Sui, namun, ada beberapa jejak keseriusan yang tersembunyi di dalamnya. Kakak Yu dia seharusnya menjadi salah satu dari sedikit wanita cantik yang menggairahkan di negara kita. Saya pikir jumlah pelamar yang Anda miliki akan merupakan hampir setengah dari seluruh populasi. Apakah Anda serius sehingga Anda membutuhkan saya untuk menyayangi Anda? King Sui melirik Yu He dengan serius, dan di dalam hatinya saat ini, dia berpikir, jika Yu He serius, King Sui tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun, Yu He adalah jenis tahunya. Seorang wanita dewasa yang lebih tua darinya 10 tahun, enak. Hehe, kakak hanya menggodamu. Wanita sepertiku, yang masih menginginkanku, siapa yang akan tetap menghargaiku? Yu He tersenyum pahit, seolah ada sesuatu di hatinya, saat dia melirik King Sui. King Sui tidak menjawab, dia tahu bahwa Yu He berasal dari klan Yu, dan memiliki status tinggi. Untuk mengatakan bahwa Yu He benar-benar jatuh cinta padanya. Hanya jika otak King Sui rusak, apakah dia akan mempercayainya? Mungkin di matanya, dia hanya anak muda, seseorang untuk digoda, untuk ditertawakan. Yang benar-benar dia butuhkan adalah pria kuat yang mampu melindunginya. Semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan mereka akan dikelilingi oleh serigala bejat satu. Ada dua cara untuk mendapatkan gadis cantik yang Anda inginkan. Satu, adalah kedua belah pihak bersedia. Kedua, menjadi begitu kuat sampai-sampai tidak ada yang berani mengatakan apapun. Seseorang dengan kekuatan yang cukup, akan memiliki jutaan cara untuk menghancurkan pasangan yang penuh kasih, atau dapat secara langsung menekan pihak pria untuk pergi. Oke, kita tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari topik utama kita. King Sui, kakak perempuan harus bisa menebak niatmu untuk datang ke sini hari ini. Katakan apa, selama Anda bersedia memberikan jenis ikan yang sama dengan yang kita makan sebelumnya, apapun kondisi yang Anda miliki, saya akan memuaskan Anda. Yu He mengedipkan bulu matanya yang indah saat dia melihat ke King Sui. King Sui tertawa ringan, saat dia melihat Yu He,
yang sedang berbaring malas di sofa. Sebuah barang dagangan hanya berharga jika itu langka. Jenis ikan ini dibiakkan dengan metode khusus, dan jumlahnya terbatas. Paling-paling, saya bisa memberi Anda 10 ikan seperti itu per hari. Tapi, jika wanita cantik sepertimu ingin makan bersamaku, berapapun jumlah ikan yang kau butuhkan, aku masih bisa menyediakannya. Hanya 10 ikan seperti itu setiap hari, meskipun jumlahnya agak sedikit, tapi tetap saja, saya yakin jika saya menetapkan harga jual 100 tael perak per ikan, pelanggan masih akan mengoceh lebih banyak. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Anda sudah tahu betapa enaknya rasa ikan itu, dan saya jamin selain saya, tidak ada pemasok lain yang bisa menyediakan ikan jenis ini. Yang kita butuhkan sekarang, adalah strategi pemasaran yang baik. Belum lagi 100 tael, saya percaya bahkan jika itu dijual seharga 1000 tael, masih akan ada orang yang mau mencoba. Petik 2. Mata Yuhe berkilat, wow, aku tidak berpikir bahwa bocah kecil sepertimu akan memiliki pikiran yang berorientasi bisnis juga. King Sui hampir pingsan saat mendengar Yuhe menyebutnya sebagai anak nakal. Merasakan gelombang depresi yang menusuk jantungnya, merasa sengsara tak terkira. Ikan ini dipelihara olehmu. Yuhe secara acak mengajukan pertanyaan, sambil mengamati King Sui dengan cermat. Ini bisa dipertimbangkan jadi kurasa. Namun, jika ada orang lain yang menanyakan pertanyaan ini kepada Anda, harap rahasiakan identitas saya. Lagi pula, ini sangat berkaitan dengan uang. King Sui dengan malu menjawab. Apakah kamu sangat kekurangan uang? Hehe, kakak perempuan tidak akan memanfaatkanmu. Bagaimana dengan 30% dari hasilnya untuk Anda dan 70% untuk saya? King Sui dengan lembut tersenyum saat dia menolak proposisi itu. Bukannya saya kekurangan uang, saya tidak punya uang. Bagaimana dengan pembagian 50/50 dari hasil? Mari kita menghasilkan uang bersama-sama. Pada akhirnya, Yuhe mengerutkan alisnya saat dia mempertimbangkan, dan akhirnya menerima tawaran itu. Menguntit ke depan seperti harimau betina mengejar mangsanya, dia memeluk King Sui. King Sui berdiri diam di sana, tercengang oleh tindakannya. Tindakannya menyebabkan perawan King Sui mengapung di awan 9, saat pikirannya kosong. Selamat bermitra, Yuhe berbisik di telinga King Sui saat dia memeluknya. Suara menawan dan magnetis itu, dengan lembut melewati telinganya. King Sui bisa merasakan dirinya memerah saat telinganya memerah. Jenis perasaan ini sangat menyegarkan. Setelah kecanggungan awal, King Sui dengan cepat pulih, dan hanya kegembiraan yang tersisa. Selamat bermitra, King Sui menjawab, dan memulai pelukan kali ini tepat saat Yuhe mundur, sementara api jahat membakar di daerah bawahnya. Syok menyelimuti fitur Yuhe saat dia tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa King Sui akan begitu berani. Meskipun King Sui 10 tahun lebih muda, dia masih dianggap sebagai pria. Namun, dalam pelukannya, Yuhe tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau penolakan. Saat mengamati Yuhe dari jarak sedekat itu, King Sui kagum. Kecantikannya mampu menggugah jiwa para pria. Melihat wajahnya yang lembut, dan matanya yang jernih mirip dengan keindahan batu permata yang berharga, Yuhe tampak seperti makhluk surgawi yang terbang di langit. Keanggunannya tidak dapat dibandingkan saat King Sui terus memeluk lebih erat. Puff, apakah kamu sudah cukup berpelukan? Yuhe dengan lembut menepuk punggung King Sui saat dia berkata dengan ringan. Tidak cukup, bahkan jika aku bisa memelukmu seumur hidup, itu tidak akan pernah cukup. King Sui terus memeluk saat dia meletakkan wajahnya di leher Yuhe. Kamu bocah bau, mulutmu memang manis. Namun, Anda tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan dari saya seperti ini di masa depan. Huff, kamu telur nakal kecil. Yuhe dengan lembut menjawab, tetapi tidak bergerak untuk membebaskan dirinya dari pelukan itu. King Sui dengan enggan melepaskan pegangannya pada Yuhe, merasakan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Skenarionya tidak berjalan sesuai dengan plot novel dewasa dan film, artistik, yang telah dia tonton di kehidupan masa lalunya. Bukankah wanita yang dimaksud seharusnya memakannya seperti Tante Girang? Mungkin aku bukan aktor utama. King Sui mengerutkan kening. Entah itu atau, aku belum cukup membaca novel dewasa atau mempelajari kalimat-kalimat murahan yang cukup untuk digunakan. Sambil menggelengkan kepalanya, suara batin King Sui menjawab, tidak. Saya pemimpin utama. Saya akan mengendalikan nasib saya sendiri dan mengarahkan dan menghasilkan versi saya sendiri. Setelah King Sui pergi, Yuhe tetap di kamarnya merenungkan masalah hatinya. Dia merasa bahwa King Sui entah bagaimana telah menyusup ke dalam hatinya. Jelas, dia tidak percaya bahwa dia akan jatuh cinta pada King Sui, seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Namun, dia tidak jijik atau marah dengan tindakannya.
Dia hanya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan saat mereka bercanda selama waktu yang mereka habiskan bersama. Pertama kali dia bertemu dengannya, karena penasaran. Seorang pemuda, dengan penampilan pemalu dan malu-malu sebenarnya telah mengalahkan Situ Bufan. Bagaimanapun, bukankah pepatah mengatakan bahwa hubungan antara pria dan wanita akan selalu dimulai karena rasa ingin tahu, dan akhirnya perlahan berkembang ke titik di mana ada cinta. Kedua kalinya adalah kesempatan ini, ketika King Sui membawakannya dua ikan hitam yang unik. Itu adalah hal paling enak yang pernah dia makan. Melihat keluar jendela, dan melirik ke belakang King Sui, Yu He tidak bisa menahan perasaan gembira, serta betapa misteriusnya pemuda yang baru saja memeluknya. AST0065 Lapangan Wewangian Malam King Sui mengirimkan ikan senilai setengah bulan ke Yu Hein. Mengetahui bahwa King Sui kekurangan uang, Yu He langsung mengeluarkan 1000 tael perak dan membayarnya. King Sui tidak bisa tidak memikirkan betapa dia adalah seorang pengusaha muda dan kaya, karena dia dipenuhi dengan kekaguman. Sialan nenekku, mendapatkan uang begitu mudah. King Sui memutar matanya ke arah Yu He, yang dengan mudah menarik 1000 tael perak tanpa mengedipkan mata. King Sui menerima uang itu langsung tanpa ragu-ragu. Lagi pula, ketika 150 plus ikan hitam dijual, total keuntungannya adalah 15.000 tael perak. Setelah pembagian 50 per 50, King Sui masih dapat menerima 7.500 tael perak. Tenang, aku harus tenang. King Sui berulang kali berkata pada dirinya sendiri saat dia mengambil uang itu dan meninggalkan Yu Hein. Kegembiraan di hatinya, dia memikirkan semua hal yang bisa dia lakukan dengan uang itu. Dia terganggu, dan mulai berkeliaran tanpa tujuan. Ketika dia akhirnya sadar, dia menyadari bahwa dia tersesat. Dia berada tepat di tengah jalan lain yang tampak mewah, yang dipenuhi dengan suara orang bernyanyi dan tertawa. Apalagi dari sebuah gedung di ujung jalan, banyak sekali orang yang memasukinya. Bergerak lebih dekat, King Sui bisa mencium aroma wewangian pemerah pipi dan bedak rias yang melayang darinya. Wow, aku bahkan bisa menciumnya dari jauh. Mungkinkah ini tempat yang menjual barang-barang kosmetik untuk wanita? Biarkan aku masuk dan mengintip. Toh dari pengamatannya, semua pelanggan yang masuk ke gedung itu adalah laki-laki, tua dan muda. Ekspresi di wajah mereka, menimbulkan rasa ingin tahu di King Sui, karena dia tidak dapat menebak tempat seperti apa bangunan itu. Jejak senyum tergantung di bibirnya saat dia berjalan ke pintu masuk gedung. Pengadilan Wangi Malam, melihat nama gedung ini, King Sui mengerti. Jadi ini adalah rumah bordil. Desainnya sebanding dengan Yu Hein, penuh warna cerah dan dipenuhi wanita cantik di sekelilingnya. Satu-satunya perbedaan adalah, di tempat ini, selama dia punya uang, dia bisa membelai para wanita sesukanya. King Sui tentu saja pernah mendengar tentang Night Fragrance Court yang terkenal sebelumnya. Tempat ini adalah surga bagi pria. Setiap wanita lajang di Night Fragrance Court, adalah kecantikan yang menggairahkan. Ada banyak pria yang memberikan ulasan positif setelah mencoba layanan yang ditawarkan oleh tempat ini, dan bahkan ada yang menghabiskan 1 tahun dari tabungan yang diperoleh dengan susah payah hanya untuk 1 malam dengan salah satu pelacur cantik yang berasal dari sini. Titik. Melewati King Sui, adalah pria dari berbagai usia. Untuk pria yang lebih tua, mereka sekitar 50-60, dan untuk yang lebih muda, sekitar 13-14. Di pintu masuk, ada beberapa wanita cantik menawan berusia sekitar 20 plus tahun yang berpakaian indah, bertindak sebagai pengiklan, dengan genit menarik pelanggan dari jalanan, dan menghasut dalam diri mereka saat pelanggan dibujuk untuk masuk. Ini adalah kebiasaan dunia 9 benua, bahkan laki-laki muda berusia sekitar 13-14 tahun sudah tahu tentang masalah antara pria dan wanita. Tidak mengherankan bagi mereka yang termasuk dalam klan besar untuk mampu mengunjungi rumah bordil. Petik 2. King Sui berdiri di pintu masuk, saat seorang lelaki tua berjalan melewatinya, ketika sebuah suara lembut penuh kekaguman terdengar. Tuan, Anda sangat kuat di tempat tidur, harap ingat untuk mencari Yaner lain kali Anda di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui menatap lelaki tua itu dengan bodoh, bisakah, senjatanya, masih tegak. Aku ingin tahu apakah ada Viagra di dunia ini. Tuan muda, mengapa Anda tidak masuk dan mencoba layanan kami? Kami akan membuat Anda sangat bahagia. Apapun jenis permainan yang Anda suka, kami akan menemani Anda. Seorang wanita cantik yang menggairahkan dengan genit tersenyum padanya saat dia mengundangnya masuk. King Sui bisa merasakan aura yang sangat berbeda dibandingkan dengan wanita lain dari rumah bordil ini. Dia tampak berusia sekitar 26-30 tahun, dan seharusnya sudah berada di bidang pekerjaan ini untuk waktu yang lama. Tuan muda, saya telah menjadi tuan muda. King Sui ingin tertawa.
Mungkinkah usiaku terlalu muda? King Sui menggosok hidungnya saat dia merenung. Laki-laki yang tidak main mata adalah idiot, Urk. Aku hanya akan memperlakukannya seperti bentuk kultivasi hatiku. Meyakinkan dirinya sendiri tanpa usaha sama sekali, King Sui melangkah ke dalam Night Fragrance Court. Tuan muda, kamu sangat menarik. Apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Gadis itu terus memimpin King Sui, sambil tersenyum ringan. Ah, bagaimana kau tahu? Apakah kata, pertama kali, tertulis di dahiku? King Sui bertanya dengan curiga dalam suaranya. Hahaha, tawa renyah menggetarkan dada gadis itu saat ekspresi asmara memenuhi wajahnya. Kecantikannya hanya dilampaui oleh matahari terbenam, sosoknya penuh dan montok. Terutama pantatnya, pantat yang sangat gagah. King Sui tidak bisa menahan keinginan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Sayang sekali dia berakhir di rumah bordil. King Sui diam-diam berpikir dalam hati. Tuan muda benar-benar lucu, meskipun kata-kata, pertama kali, tidak tertulis di dahi Anda. Dari ekspresi dan tingkah laku Tuan muda, saya dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kunjungan pertama Tuan muda. Terlebih lagi, jika tebakanku benar, Tuan muda seharusnya tidak mencicipi wanita sebelumnya. Hanya perawan yang jantungnya berdetak secepat itu ketika mereka ada di sini. Gadis itu menjelaskan, menatap King Sui dengan lembut, merayunya. King Sui mengamati wanita ini dengan cermat. Alisnya seperti bulan yang memudar, dengan mata berair jernih, hidung yang indah, dan bibir merah delima. Dengan riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya. Sosoknya tinggi dan lentur, dan usianya sekitar 26-30. King Sui merasa agak canggung karena keperawanannya dipertanyakan oleh seorang wanita acak di jalanan. Namun, dari percakapan yang mereka lakukan sebelumnya, King Sui dapat menentukan bahwa wanita ini memiliki keterampilan observasi yang kuat dengan kemampuan analitis yang kuat yang tingkatnya lebih tinggi dari manusia biasa. Hanya melihat ekspresiku, kamu bisa langsung menentukan bahwa aku masih perawan, ini terlalu memalukan. Untuk berpikir bahwa dia akan dipanggil karena masih perawan saat pertama kali dia mengunjungi rumah bordil. Tuan muda, ada perbedaan antara mereka yang perawan dan yang tidak. Yang terakhir, ketika berkunjung ke sini, biasanya akan memiliki ekspresi mesum di wajah mereka karena senyum mereka dipenuhi dengan. Adapun Anda berbeda, saya telah mengamati Anda untuk waktu yang lama. Petik 2. Saat mereka berbicara, gadis itu memimpin King Sui ke lorong utama. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam pakaian terbuka mereka menghiasi seluruh lorong, beberapa berbicara dengan pelanggan, dan beberapa hanya berbaring dengan nyaman di kursi. Tuan muda, Anda dapat membawa serta gadis manapun yang menarik perhatian Anda, kepuasan dijamin. King Sui berhenti, indranya kesemutan. Pada saat ini, King Sui bisa merasakan bahwa wanita di depannya, tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang dia sembunyikan? Mungkinkah dia adalah pemilik rumah bordil? Oh, kalau begitu, aku menginginkanmu. Apakah Anda bisa memuaskan saya? Petik 2.